Wortel gemuk-gemuk ginuk-ginuk kayak gini, jangan dikira asalnya dari luar negeri semua ya, Fems. Hasil wortel dalam negeri juga nggak kalah kayak yang ini nih. Ratusan ton wortel gemuk ini dikirim tiap hari ke berbagai daerah hingga ke mancanegara. Bikin Indonesia mendunia banget nih wortel, Fems. Wah, wortelnya seger-seger banget ya, Fems. Surganya para kelinci nih, Fems. Kalau doi dilepas di mari, bisa-bisa kelincinya jadi tergolong obesitas. Pasti bahagia banget dia. Hidupnya bisa makmur, aman sentosa. Wortel dari tanah Karo ini bahkan diekspor sampai ke Singapura, Malaysia, bahkan Timor Leste loh. Dikenal dengan nama wortel beras tagi. Si orange ini ditanam dan dikembangkan di dataran tinggi Sumatera Utara. Nah, faktor tanah vulkanik dan iklim yang sejuk di daerah inilah yang bikin pertumbuhan wortelnya jadi berkualitas, Fems. Kelasnya udah bukan terbaik di Indonesia ya. Kualitasnya udah diakui sampai pasar internasional. Nah, beberapa tahun yang lalu, Indonesia pernah mengekspor wortel sebanyak 12,2 ton, Fems. 97%-nya berasal dari tanah beras tagi. Wah, hebat ya! Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Karo, kebun wortel dari kabupaten ini punya 1024 hektar. Beuh, lebih dari 7 kali lipat luasnya Gelora Bung Karno tuh, Fems. Bukan cuma beras tagi aja ya, daerah penghasil wortel di kabupaten ini meliputi Kaban Jahe, Tiga Panah, Barus Jahe, dan masih banyak lagi. 1 hektar wortel beras tagi bisa menghasilkan 10-30 ton wortel, Fems. Gak heran kalau setiap hari kurang lebih 100 ton rutin dipasok ke Jakarta, Surabaya, Bali, sampai Manokwari, Papua Barat. Fems, setelah dipanen, wortel ini langsung dipilah-pilah. Sekalian ditimbang masing-masing 20 kg. Yap, gak salah denger, Fems. Mereka bisa membawa 80 kg wortel dalam 1 kali panggul loh. Wah, hasil panggulnya lebih berat daripada berat badan yang manggul, Fems. Fems, kalau ukuran wortelnya tergolong kecil dan gak layak jual, biasanya wortel berserta daunnya ini hanya berakhir sebagai pakan ternak. Tapi ada juga loh yang mengolahnya jadi pupuk kompos. Wortel kualitas jempolan kemudian dicuci dengan air dingin minimal 30 detik. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa kotoran, pestisida, dan bakteri menempel pada kulit wortel. Tidak seperti sayur atau buah lain yang kebanyakan vitamin dan nutrisinya terdapat di kulit. Vitamin pada wortel ini justru tersebar secara merata, Fems. Jadi meskipun kalian mengupas kulit wortel, vitamin dan nutrisi yang hilang tidak terlalu berarti. Nah, kalau sekarang yang paling terkenal adalah warnanya yang mirip mangga. Ternyata wortel juga tersedia dalam warna lain seperti ungu, kuning, merah, dan putih loh, Fems. Gemes banget ya. Anyway, wortel dari tanah Karo emang sering dikira produk impor dari Tiongkok atau Australia. Padahal sejak tahun 2013, pemerintah udah mengurangi bahkan melarang wortel impor. Gak heran sih, Fems. Coba nih perhatiin ya. Beda banget kan sama wortel yang biasanya dapat julukan wortel lokal? Wortel beras tagi ini punya dagingnya empuk, sedangkan wortel yang biasanya ditemui di pasar lebih kurus atau cenderung ramping. Dari segi warna, wortel beras tagi ini terlihat berwarna jingga mencolok dan gak pucat, Fems. Untuk teksturnya sendiri, permukaan wortel beras tagi ini lebih unggul karena lebih halus daripada wortel lain yang memiliki banyak rambut umbi. Gak boleh buru-buru. Sebelum masuk ke proses pengiriman, wortel ini harus masuk ke cold storage, alias ruang pendingin dulu nih, Fems. Doi harus disimpan pada temperatur 5-10 derajat Celcius. Nah, buat yang masih awam nih, cold storage sendiri adalah suatu ruang pendingin yang digunakan untuk menyimpan bahan makanan biar tetap segar dan punya kualitas yang baik. Cold storage ini bukan cuma ada dalam bentuk ruangan yang lebih besar daripada kamar kos-kosan aja nih, Fems. Cold storage juga bisa cosplay dalam bentuk kontainer kayak gini loh. Maklum, kalau nggak pakai pendingin, wortelnya cuma bisa awet 3 hari. Kalau cuma kirim ke Jakarta, masih tergolong aman lah ya. Tapi kalau kirimnya ke Papua tanpa cold storage, waduh, bikin bangkrut tuh. Gimana? Udah pada nggak kan? Kalau ketemu wortel begini di pasar tradisional asalnya dari mana? Ya dari sini, Fems. Awas, jangan salah ya.